Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus, di channel saya, Wista Wardana. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan unboxing lagi ya. Ini sudah ada gunting di depan saya. Jadi saya ingin akan melakukan kegiatan unboxing sebuah laptop yang harganya murah dan harusnya lebih murah lagi. Kalian bisa dapatkan laptop ini. Cuma karena sekarang pandemi dan banyak sekali kelangkaan barang yang ada di setiap toko, jadi kebanyakan toko-toko itu sulit mencari barang. Jadi bagi toko yang sedia barang atau stoknya ready, dia tahu bahwa semua toko itu mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang. Jadi salah satu toko ataupun hampir semua toko yang punya stok barang tertentu akan melakukan markup harga. Jadi bisa saja yang dulu sebulan 2 bulan lalu laptop yang harganya misalkan 4.500.000 sekarang bisa menaik sampai 5.500.000. Jadi naiknya cukup drastis, yang awalnya 4.500.000 bisa sampai 5.500.000. Jadi naiknya kira-kira 500 sampai 1 juta. Jadi semua laptop sekarang mengalami kenaikan harga. Ini sih khususnya terjadi di laptop yang harganya di bawah 10 juta. Karena apa? Permintaan akan laptop yang harganya di bawah 10 juta di masa pandemi ini cukup tinggi. Mengingat semua kerjaan sekarang dilakukan dengan work from home. Jadi ada yang belajar dari rumah, ada yang bekerja dari rumah, dan ada yang rapat dari rumah, lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi hampir semua kegiatan dilakukan dengan online, dan piranti online itu biasanya smartphone ataupun laptop. Namun saat beberapa orang menggunakan smartphone, tentunya ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan ataupun aplikasi tersebut tidak bisa memunculkan semua fiturnya di smartphone. Tentu semua fitur akan muncul di laptop ataupun PC. Maka dari itu permintaan akan laptop sekarang cukup tinggi, apalagi ketika masa pandemi ini orang hanya untuk makan aja cukup sulit. Jadi bakalan tetap akan mengalokasikan beberapa budget yang dia miliki untuk bisa mendapatkan barang yang harganya murah tapi bisa terjangkau dan memenuhi syarat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun work from home, atau belajar dari rumah ataupun bekerja dari rumah. Maka dari itu permintaan laptop yang harganya 10 juta apalagi yang 5 jutaan ke bawah itu cukup tinggi, sehingga stok cepat habis, supplier kosong, apalagi sekarang mendekati akhir tahun, jadi hampir semua stok itu kosong, sehingga kelangkaan barang pun terjadi. Permintaan tinggi, kelangkaan barang terjadi, sehingga beberapa toko yang memiliki stok barang yang masih tersisa harganya akan melambung tinggi ya. Namun ini adalah salah satu laptop yang terkena dampak tersebut ya, terkena dampak markup harga. Namun tenang aja, semua ini hanya terjadi untuk laptop yang di bawah 10 juta. Untuk laptop yang di atas 10 juta hampir tidak ada markup harga yang terlalu tinggi. Jadi harganya masih konstan, masih stabil seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena permintaan untuk laptop yang harganya itu di atas 10 juta cukup rendah, karena memang tidak semua orang bisa membeli laptop di atas 10 juta. Habis itu juga untuk kebutuhannya hanya untuk work from home maupun belajar dari rumah, PJJ, pembelajaran jarak jauh juga terlalu over ya jika kita mencari laptop yang harganya 10 juta ke atas dan performanya cukup tinggi. Maka dari itu banyak yang memilih untuk mendatangkan atau membeli sebuah piranti laptop yang harganya di bawah 10 juta atau bahkan 5 juta. Nah, biar tidak lama ceritanya, kita langsung saja unboxing laptop tersebut. Check this out. Nah, ini dia laptop yang akan saya unboxing sekarang. Ini adalah sebuah laptop murah dari Acer yang bernama Aspire 3A314-32, yang mana ini harganya sebelum pandemi atau enggak kira-kira 2 bulan lalu ini bisa didapatkan dengan harga 5 juta ke bawah.
Tapi sekarang harganya ini 5 juta ke atas ya. Jadi laptop ini sekarang seharga 5.350.000. Jadi dengan harga 5.350.000 akan mendapatkan laptop seperti ini yang spesifikasinya menggunakan Intel Celeron Quad-Core 4120 ya, N4120. Nah, untuk lebih jelasnya masalah spesifikasi akan saya jelaskan nanti. Langsung kita unboxing dulu apa saja sih yang didapatkan dari pembelian laptop ini ya. Mari kita unboxing. Oke, sekian unboxingnya. Jadi sudah selesai unboxing, cuma cepat ya. Biasanya paling cuma beberapa buka satu plaster saja ya. Karena memang kebetulan laptopnya pastinya sudah sempat dibuka di toko karena untuk menginstal Windows-nya, Windows Ori-nya dan juga beberapa aplikasi. Nah, ini yang kita dapatkan di laptopnya. Jadi yang pertama kita dapat ini user guide ya, user guide panduan cepat ya, user guide dari laptopnya ASPR 3. Oke. Selanjutnya ini sama setup guide, terus ini kartu garansi, habis itu ini adalah varian produknya di Indonesia ya. Oke. Selanjutnya dapat adapter dan chargernya pastinya. Oke, ini adapternya kecil sekali ya. Daya dari adapternya ini 50 watt. 50 watt dan begitu juga laptopnya. Nah, ini laptopnya ya. Laptopnya ini kecil juga ya, cukup tipis. Nah, ini dia. Jadi dari segi tampilannya, laptopnya ini saya bilang tidak terlalu membuat saya terkesan. Barangnya ini kelihatan banget bahwa semua dari plastik ya. Jadi setelah saya lihat nih semua dari plastik, habis itu cuma kesan pertamanya memang cukup tipis, tapi tidak yang tertipis yang saya lihat. Jadi ini cukup tipis, cuma tidak yang tertipis yang pernah saya bawa atau yang saya lihat. Habis itu di sini bodinya ada aksen-aksen garis-garisnya ya. Jadi lumayan bagus kita genggam laptopnya. Habis itu bodinya juga masih meninggalkan jejak sidik jari, dan di sini ada logo Acer di tengahnya. Ada logo Acer yang mana ini dibuat dari aluminium, dan tapi bahan yang lainnya dari plastik. Habis itu di bawahnya ini, jadi kalau nanti mau upgrade RAM maupun hard disk bisa buka dua ini ya. Dua ini sehingga nanti lebih mudah untuk upgrade RAM maupun hard disknya, karena tidak perlu membongkar semua bagian belakangnya. Cukup dua ini saja kalau seandainya mau ganti RAM atau nambah RAM di sini, ini aja yang kita buka. Tapi kalau seandainya mau menambah hard disk, cukup ini saja yang dibuka ya. Seperti itu. Ini bagian bawahnya, ini intake udara dari bawah dan exhaust-nya dari belakang. Ya, satu saja. Karena memang hanya menggunakan satu fan. Jadi kenapa laptop ini menggunakan hanya satu kipas? Karena laptop ini hanya menggunakan integrated graphic ya. Jadi Intel UHD Graphics 600. Jadi tidak ada kartu grafis diskrit di sini. Sehingga performanya tentu tidak bisa kita andalkan untuk kegiatan-kegiatan editing video maupun editing gambar atau foto yang tingkat tinggi. Jadi sekedar untuk menggunakan
digunakan untuk ngetik-ngetik, PowerPoint ataupun pembelajaran jarak jauh via Zoom. Seperti itu. Nah, selain itu juga di dalamnya kita bisa lihat penampakan dalamnya ini standar ya laptopnya. Jadi bisa kita lihat ini masih corak garis-garisnya di bagian dalam. Habis itu di sini menggunakan keyboard standar ya, bukan full size keyboard karena tidak ada numpadnya. Habis itu jarak antar tombol juga sudah cukup baik. Cuma di sini yang paling tidak saya suka di bagian keyboardnya adalah tombol on off-nya. Jadi tombol on off-nya ini masih menyatu dengan keyboard. Yang masih belum biasa menggunakan keyboard seperti ini ya akan cukup kesulitan. Biasanya saat menggunakan keyboard maupun mau mencet delete biasanya tidak sering salah untuk menekan ya. Kalau biasanya mencet delete itu pojok, tapi sekarang kalau mencet delete maunya ke pojok itu bisa on off, jadi bisa mati laptopnya. Jadi harus mulai membiasakan diri bagaimana cara menggunakan laptop yang sudah keyboardnya yang sudah di dalam keyboard tersebut ada tombol on off-nya. Ini saya jujur, saya juga tidak nyaman dengan keyboard yang seperti ini sebenarnya ya. Cuma ini masalah kebiasaan saja. Saya rasa siapapun seperti itu kalau sudah terbiasa dengan keyboard seperti ini pasti tidak akan ada masalah. Nah, habis itu di sini ada touchpad-nya yang sudah cukup sejajar dengan spacebar, tapi saya lihat di sini lebih ke arah kiri sedikit ya. Cuma ini masih nyaman, tentunya tidak akan jadi masalah saat melakukan pengetikan. Cuma yang saya kurang nyaman adalah di sini tombol dari touchpadnya, klik kanan klik kirinya di sini tidak ada dedicated buttonnya untuk klik kanan klik kiri, sehingga ini menyatu dengan touchpad yang mana ini buat saya tidak nyaman dengan touchpad yang seperti ini ya, seperti itu. Jadi agak cukup lumayan keras kalau ditekan untuk klik kanan klik kirinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari segi masih dari segi keyboardnya ini, di sini keyboardnya masih cukup lebar space-nya ya, space-nya di sini masih cukup lebar ya, sehingga lumayan boros jadinya untuk di space di kanan kirinya, belum menyatu atau belum mepet seperti laptop-laptop yang zaman sekarang. Jadi ini modelnya masih lawas ya, masih cukup lama, yang masih dipertahankan oleh Acer. Mungkin karena ini laptop murah jadi desainnya masih yang lama. Nah, dari segi display, monitornya ini menggunakan panel TN yang sudah dengan refresh rate 60 Hz ya. Jadi tapi saya cek di panelnya tadi itu terlihat seperti 59 Hz ya, tapi mungkin bisa disimpulkan itu adalah 60 Hz. Nah, dari segi layarnya ini juga terlihat jelas bahwa ini layarnya masih cukup lama ya desainnya, karena di sini masih sangat tebal ya. Bezel kanan, kiri, atas, bawahnya sangat tebal, apalagi bagian atas dan bawah ini masih cukup tebal, di mana yang bagian bawah ada tulisan Acer, yang di atas masih ada kamera ya, kamera untuk digunakan sebagai perekam wajah nantinya jika seandainya ingin melakukan kegiatan Zoom. Jadi saya jujur tidak terlalu suka dengan desain laptop yang seperti ini, karena ini masih desain yang lawas. Terus di bawah layarnya ada tulisan Aspire. Nah, itu dari segi tampilan luar. Habis itu kita masuk ke bagian I/O port ya. Nah, di bagian I/O port ini sudah cukup lengkap ya. Jadi kalau bisa dibilang inilah salah satu keunggulan dari laptop ini. Jadi I/O portnya cukup lengkap. Contohnya ini di sebelah kiri sebelah kirinya ini ada Kensington lock, habis itu LAN port, habis itu HDMI, USB Type A Gen 2, 3 Gen 2 ya, 3.2. Nah, habis itu SD card reader. Dan di sebelah kanannya ada DC in, habis itu dua USB 3.2 Gen 2 ya. Habis itu audio jack 3,5 mm. Nah, itu saja. Cuma di sini kekurangannya di iPod-nya tidak ada USB Type C, apalagi USB Thunderbolt ya. Karena memang ini laptopnya cukup murah
tentunya iPort-nya masih ada yang kurang. Padahal USB Type-C itu sekarang sudah lumrah digunakan di banyak device, baik itu HP, smartphone ataupun laptop. Harusnya ini ditambahkan USB Type-C 1 ya, biar lebih lengkap lagi. Nah, dari segi dapur pacu, laptop ini menggunakan Intel Celeron seri N, yaitu N4120, yang mana dengan fabrikasi 14 nanometer ya, 4 core 4 thread, yang mana base clocknya berada di 1,1 GHz sampai 2,6 GHz. Habis itu dengan TDP 6 watt. Jadi dengan TDP 6 watt tentunya laptop ini akan sangat hemat daya. Ya, jadi dengan TDP-nya yang rendah tentunya kemampuannya juga tidak terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu berharap pada sebuah laptop yang memang dayanya itu 6 watt ya, karena pasti semua laptop itu akan menyesuaikan dengan prosesornya. Jika prosesornya hanya 6 watt, tentunya performa yang akan diberikan juga tidak akan terlalu tinggi. Tapi setidaknya cukup untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari, baik itu ketik-ngetik, PowerPoint, Zoom, dan lain sebagainya. Ini menggunakan integrated graphic yang mana menggunakan Intel UHD Graphics 600. Intel UHD Graphics 600 ya. Jadi ya sekedar untuk editing foto ringan bisa lah. Selanjutnya dari sisi RAM. RAM dari laptop ini adalah 4 GB ya. Jadi ini sudah diisi dengan RAM bawaan 4 GB single channel DDR4 2400 MHz. Jadi jika seandainya mau di-upgrade bisa dengan diberikan RAM lagi 4 GB atau 8 GB yang 2400 MHz agar performanya bisa lebih bagus lagi. Setidaknya bisalah digunakan untuk editing video ringan. Selanjutnya dari sisi memori si penyimpanan atau storage, di sini sudah menggunakan SSD. Jadi sudah tidak menggunakan hard disk lagi, tapi sudah menggunakan SSD 256 GB dengan kecepatan read dan write-nya itu setelah dicek menggunakan Crystal Disk Mark 7. Untuk read mendapatkan angka 558 MB dan untuk write mendapatkan angka atau skor 515 MB. Jadi ini memang tidak kencang ya, jika yang terkencang malah ini standar, tapi setidaknya daripada hard disk ini sudah cukup sangat mumpuni ya. Jadi sudah lebih bagus daripada hard disk. Nah, untuk baterainya di sini saya cek baterainya ini adalah baterai yang bermuatan 48 Wh dan ini saya rasa sudah cukup besar untuk laptop dengan prosesor yang TDP-nya hanya 6 watt. Jadi tentunya ini akan bisa digunakan seharian untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Baterainya ini juga cukup tipis sehingga bisa cocok dibawa kemana-mana. Namun ingat, ini laptop dengan prosesor yang entry level yang menggunakan Celeron 4120 quad core. Tentunya laptop ini tidak akan cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti bermain game berat maupun ringan ya. Jadi ini cocok untuk digunakan hanya untuk ngetik maupun kegiatan pembelajaran aja. Seperti itu. Dari segi touchpad sudah saya jelaskan, ini sudah mendukung Windows Precision Driver, meski touchpadnya masih kurang nyaman menurut saya. Dari segi kamera, webcamnya ini masih menggunakan kamera VGA standar 720p 30 fps, jadi masih standar. Nah, dari sisi upgrade-nya ini masih bisa di-upgrade ya, khususnya di bagian RAM dan bagian hard disk-nya. Yang mana di sini ada satu slot RAM yang bisa ditambah, yang lagi satunya sudah tidak bisa diganti lagi karena sudah on board, yaitu 4 GB DDR4 2400 MHz. Jadi kalian hanya bisa tambah satu slot lagi yang 4 GB atau 8 GB untuk RAM-nya, yang tetap kecepatannya kalau bisa cari yang 2400 MHz. Dan dari segi penyimpanan ini masih bisa ditambah, yaitu dengan satu SSD
SATA boleh ya. Nah, untuk kesimpulan, jadi laptop ini bagi saya adalah sebuah laptop yang mana bisa jadi solusi di masa pandemi ini, di mana ketika kalian ingin mencari sebuah laptop 4 core 4 thread dan harganya terjangkau di 5 jutaan, tapi kalian bisa memaklumi dari segi tampilan, dari segi touchpadnya yang masih menyatu dengan klik kanan, klik kiri, jadi belum ada dedicated button. Habis itu tombol on off-nya masih menyatu dengan keyboard. Habis itu layarnya yang masih cukup tebal bagian bezelnya, dan selanjutnya juga tidak ada kartu grafis tambahan. Tapi mendapatkan sebuah laptop yang memang sudah 4 core 4 thread dan desainnya cukup menarik, ada aksen-aksen garis-garisnya, I/O portnya cukup lengkap, ditambah dengan laptop ini ringan, tipis, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Habis itu layarnya juga sudah bisa seperti ini ya, jadi sudah bisa hampir 180 derajat. Jadi kalian bisa memilih laptop ini jika kalian memang setuju dengan atau suka dengan kelebihan-kelebihan dari laptop ini dan bisa memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada di laptop ini. Jadi dengan harga 5.350.000 kalian bisa mendapatkan sebuah laptop tipis, ringan, dengan prosesor 4 core 4 thread dan sudah ada SSD yang cukup kencang di sini. Terus dengan ditambah bonusnya itu ada mouse, saya dapat mouse 4 habis itu juga dapat backpack dari Acer ya, tas. Dan selain itu bonusnya yang lain juga adalah langsung mendapatkan Windows 10 original dan juga Office Home and Student 2019 yang berlaku seumur hidup. Itu bonusnya. Yang itu aja untuk Office ini saja harganya kira-kira 1.759.000. Jadi kalau dipotong itu mungkin harga laptopnya jadi 3 jutaan. Ya. Dan bonus lainnya adalah ya sudah ada garansi resmi 2 tahun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait laptop ini. Bagi yang berminat bisa hubungi saya atau bisa cari-cari sendiri laptop ini di toko-toko terdekatnya. Pasti harganya sebenarnya bisa kurang dari yang saya sampaikan. Tentunya jika kalian bisa mencari toko yang memang masih memasang harga di bawah 5 jutaan untuk laptop ini. Nah, jadi sekian review dan unboxing saya tentang Acer Aspire 3A314-32 ini. Jika suka dengan video ini silahkan berikan like, jika tidak suka nggak usah like aja ya. Terus bagi yang ingin informasi tentang pendidikan, tentang teknologi, tentang tutorial maupun game, bisa subscribe channel ini. Dan ingat share juga video ini agar banyak orang tahu dan paham tentang laptop Acer ini. Siapa tahu ada teman kalian, keluarga kalian yang berminat untuk membeli Acer Aspire 3 ini. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya berikutnya. Bye!